warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arya Pramanda di channel Basuka, bahas soal fisika. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep soal-soal yang berkaitan dengan kapasitansi dan susunan dari kapasitor. Nah, sebelum berlanjut ke video pembahasan soal, teman-teman silahkan untuk bisa klik tombol subscribe dan bagikan video ini agar channel ini dapat berkembang dan tim Basuka bisa mengupload video. Nah, langsung saja ke soal yang nomor 1. Nah, dalam soal nomor 1 ini kita dihadapkan dengan persoalan kapasitor yang diisi dengan sebuah udara. Nah, jadi ada sebuah kapasitor yang diisi dengan udara. Dia memiliki luas permukaan sebesar 7,6 cm persegi dan terpisah sejauh D 1,8 mm. Nah, kapasitor ini memiliki beda potensial sebesar 20 volt teman-teman, dan masing-masing diberikan ke keping-keping ini. Nah, selanjutnya pertanyaan yang pertama adalah medan listrik di antara keping sebesar berapa. Lalu yang kedua adalah rapat muatan di permukaan sebesar berapa. Yang ketiga adalah besar kapasitansi, dan yang terakhir adalah muatan pada masing-masing keping kapasitor. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman, sebenarnya konsepnya cukup mudah. Kita yang penting mengetahui persamaan dari masing-masing setiap kapasitornya itu apa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama teman-teman, medan listrik di antara keping berarti menentukan medan listrik yang timbul akibat sebuah kapasitor. Nah, jadi kita dapat menghubungkan bahwa besarnya beda potensial itu sama dengan medan listrik dikalikan dengan jaraknya. Ini didapatkan dari persamaan hukum Gauss teman-teman. Ini bisa dipelajari lagi. Terus kita masukkan nilainya teman-teman. Berarti E adalah besarnya beda potensial dibagi dengan jaraknya. Berarti 20 volt dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Karena ini masih dalam satuan milimeter. Didapatkan hasil sebesar 11,1 kV per meter, atau satuan lain dari volt per meter adalah Newton per kolom. Selanjutnya berlanjut ke soal yang kedua adalah rapat muatan di permukaan sebesar berapa. Nah, jadi bahwa besarnya medan listrik itu adalah rapat muatan dibagi dengan permisivitas di ruang hampa teman-teman. Jadi kapasitor ini diisi oleh udara, berarti dia akan memiliki nilai permisivitas di ruang hampa sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi untuk mencari besarnya rapat di permukaan, tinggal dikalikan antara besarnya medan listrik dikalikan dengan permisivitas di ruang hampanya. Nah, ini masukkan angkanya, kita dapatkan nilai 98,3 nanokolom per meter persegi. Nah, ini nano adalah bentuk lain dari 10 pangkat min 9 teman-teman. Jadi besarnya adalah sekian. Selanjutnya, untuk menentukan besar kapasitansi, kita tahu bahwa apabila sebuah kapasitor yang diisi oleh udara bebas tanpa disisipi dengan sebuah bahan, dia akan memenuhi persamaan bahwa epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D itu adalah nilai dari kapasitansinya teman-teman. Jadi setelah kita masukkan nilainya itu besarnya kapasitansi adalah ini, epsilon 0 adalah besarnya 8,85, terus luas dari kapasitornya adalah 7,60 cm persegi, kita jadikan ke meter persegi. Ini sama saja teman-teman, 1 meter per 100 cm dikuadratkan ini untuk menghilangkan sentimeternya nanti. Nah, dibagi dengan jarak antar keping itu sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, itu
didapatkan nilai 3,74 picofarad atau 3,74 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa hubungan antara beda potensial itu sama dengan besarnya muatan dibagi dengan kapasitansi dari sebuah kapasitor. Nah, jadi untuk mencari besarnya muatan, tinggal kita kalikan antara beda potensial dikalikan dengan kapasitansi dari kapasitornya. Nah, jadi besarnya dari beda potensialnya adalah 20 volt dan kapasitansinya setelah kita hitung besarnya adalah 3,74 picofarad atau 3,74 kali 10 pangkat min 12 farad, menghasilkan nilai 74,7 picocoulomb. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2 teman-teman, ini berkaitan dengan susunan dari sebuah kapasitor teman-teman. Jadi ada sebuah kapasitor dengan beda potensial 10 volt yang terpasang dan kapasitansi masing-masing dari kapasitor itu sebesar 10 mikrofarad. Jadi yang pertama ditanyakan muatan dari kapasitor C1, yang kedua adalah muatan dari kapasitor C2 teman-teman. Nah, dalam menyelesaikan kasus kapasitor ini kan terbagi ke dalam dua kapasitor teman-teman. Yang pertama adalah kapasitor yang di sebelah kiri ini, yang kedua adalah kapasitor yang dikombinasi di sebelah kanan ini teman-teman. Nah, setelah itu kita yang pertama-tama menganalisis di kapasitor C1 dulu. Nah, ini kan kapasitor C1 ini adalah kapasitor yang hanya terdiri dari satu kapasitansi. Nah, ini analisisnya adalah untuk yang pertama kapasitor C1 itu memiliki kapasitansi C1 sebesar 10 mikrofarad dan beda potensialnya itu 10 volt. Nah, maka besarnya Q1 karena dia berdiri sendiri, teman-teman, dapat diperoleh bahwa besarnya Q1 yang berada di kapasitansi C1 ini adalah perkalian dari besarnya kapasitansi dari kapasitor dikalikan dengan beda potensialnya teman-teman. Jadi didapatkan nilai 100 mikrocoulomb. Nah, setelah itu kita analisis lagi yang dikombinasikan teman-teman. Jadi yang di sebelah kanan ini terdiri dari 4 kapasitor teman-teman yang disusun seri dan diparalelkan lalu diseri lagi. Nah, ini analisisnya yang pertama itu kita menghitung besarnya susunan serinya. Berarti susunan serinya itu kan berarti 1/10 ditambah 1/10. Nah, itu didapatkan nilai 5 mikrofarad teman-teman. Nah, setelah itu karena selanjutnya dia diparalelkan dengan yang berada di atasnya, ini bisa dilihat setelah dia disusun secara seri, dia selanjutnya akan disusun secara paralel. Jadi karena disusun secara paralel, dia ditambahkan dengan nilai kapasitansi yang lain. Nah, setelah itu 10 mikrofarad ditambah dengan 5 mikrofarad yang telah kita dapatkan tadi diperoleh nilai sebesar 15 mikrofarad. Nah, selanjutnya karena dia disusun secara seri lagi teman-teman, ini bisa dilihat gambarnya. Setelah kita susun secara seri, kita paralelkan, selanjutnya akan menjadi satu kesatuan yang disusun secara seri yang telah digabung dengan C yang ada di sini teman-teman. Nah, selanjutnya C totalnya berarti 1/15 ditambah dengan yang di sini 1/10. Itu didapatkan nilai sebesar 6 mikrofarad teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari besarnya Q total teman-teman. Berarti besarnya Q total itu dapat diperoleh dari C totalnya dikali dengan besarnya beda potensialnya. Itu didapatkan nilai sebesar 60 mikrocoulomb teman-teman. Nah, selanjutnya kita ingin mencari
muatan yang berada di sini teman-teman, atau C2-nya itu sebesar berapa. Nah, sebelum mencari muatannya kita harus tahu bahwa tegangan di sini, di sini, di sini itu berapa. Berarti kan dapat kita cari bahwa tegangannya itu kan tegangan paralel. Berarti Q totalnya itu 60 mikrokolom dibagi dengan C yang disusun secara paralel teman-teman. Jadi C yang disusun secara paralel tadi adalah 15 mikrofarad. Berarti 60 dibagi 15 didapatkan hasil 4 volt. Nah, jadi tegangan di sini itu 4 volt, di sini itu 4 volt, di sini juga 4 volt, teman-teman. Lalu untuk menghitung besarnya C2, berarti tinggal kita kalikan dengan muatan yang disusun secara seri. Berarti di sini sama di sini itu akan menghasilkan besar muatan yang sama, teman-teman. Jadi nanti Q2-nya itu akan didapatkan nilai 5 mikrofarad itu setelah dia digabung menjadi satu kesatuan dikalikan dengan tegangannya yang telah kita dapatkan tadi. Didapatkan nilai sebesar 20 mikrokolom, teman-teman. Jadi intinya dalam mencari muatan yang disusun secara seri itu kita harus mencari tegangan masing-masing kapasitornya itu sebesar berapa. Lalu ingat bahwa kapasitor yang disusun seri itu akan memiliki nilai muatan yang sama, teman-teman. Jadi antara C yang di sini dengan C yang di sini itu muatannya akan sama 20 mikrokolom. Sedangkan yang di sini tinggal kita cari, berarti 10 mikrofarad dikalikan dengan 4 volt. Nantinya akan menghasilkan nilai 40 mikrokolom. Jadi untuk mengecek jawabannya benar atau tidak, berarti tinggal tambahkan bahwa yang disusun secara seri ini dengan yang di atasnya harus 60 mikrokolom, teman-teman. Jadi kan di sini sudah kita dapatkan 20 mikrokolom, di sini yang tadi adalah 10 mikrofarad dikalikan dengan 4 volt adalah 40 mikrokolom. Jadi 40 ditambah 20 itu 60 mikrokolom, sama dengan muatan totalnya yang ada di sini. Berarti jawaban ini sudah benar, teman-teman. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya soal yang nomor 3 ini masih berkaitan dengan susunan kapasitor, teman-teman. Jadi diketahui bahwa C1 itu besarnya 5 mikrofarad, C2 itu 10 mikrofarad masing-masing, dan C3 itu 2 mikrofarad, teman-teman. Nah, yang pertama tentukan C totalnya atau kapasitas ekuivalennya itu berapa, teman-teman. Yang kedua adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor C3 yang di tengah sini itu berapa Q-nya. Jika diketahui kapasitor disusun dengan beda potensial 60 volt, teman-teman. Jadi kita analisis satu-satu. Yang pertama itu kan disusun secara seri. Berarti kita menghitung nilai C1 dan C2-nya, teman-teman. Jadi serinya kita hitung 1/5 ditambah C2-nya itu 10. Berarti per 10 kita dapatkan 3,3 mikrofarad, teman-teman. Nah, kita tahu juga bahwa yang di samping sini itu kan identik dengan yang telah kita hitung sebelumnya, 3,3 mikrofarad. Berarti ini otomatis akan menghasilkan nilai 3,3 mikrofarad juga, teman-teman. Nah, setelah itu berarti setelah kita susun secara seri, ini secara seri, berarti muatannya akan susunannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ini akan menjadi yang telah kita gabung, terus di sini adalah C3-nya, ini adalah gabungan tadi. Nah, jadi didapatkan ketika diparalelkan berarti 3,3 ditambah C3-nya adalah 2 tambah 3,3 lagi. Berarti didapatkan C paralelnya yang di sini, di tengah sini adalah 8,67 mikrofarad, teman-teman. Nah, setelah itu dia yang susunan kapasitor yang berada di titik B ini, dia juga disusun secara paralel. Berarti kan C2 ditambah C2, berarti
akan menghasilkan nilai 20 mikrofarad. Nah, setelah itu susunannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan berarti susunan kapasitor yang berbentuk seri. Berarti kita hitung nilai C totalnya itu 1/8,67 yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan yang telah diparalelkan adalah 1/20. Ini didapatkan C totalnya sebesar 6,05 mikrofarad. Nah, ini sebenarnya 1/C total. Nah, selanjutnya baru kita hitung C totalnya, teman-teman. Nah, setelah itu kita harus mencari berapa besarnya Q totalnya. Berarti Q totalnya itu kan berarti C total dikalikan dengan beda potensialnya. Berarti 6,05 mikrofarad dikalikan dengan 60. Didapatkan nilai 363 mikrocoulomb, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui titik A dan titik B, itu ada aliran muatan sebesar 363 mikrocoulomb. Besarnya muatan total antara titik A dan titik B itu adalah 363 mikrocoulomb. Nah, selanjutnya untuk mencari berapa besarnya muatan yang ada di C3, kita harus tahu dulu bahwa tegangan di masing-masing ini titik A ini sebesar berapa terlebih dahulu. Berarti setelah kita susun secara seri ini di seri, berarti kan susunannya menjadi yang di slide sebelumnya. Berarti kita mencari tegangan di kapasitor C3. Berarti Q total dibagi dengan C yang paralel tadi, teman-teman. 8,67. Berarti didapatkan nilai 41,9 volt. Nah, ini beda potensialnya ini, tegangan di sini dengan di sini itu akan sama, teman-teman. Jadi untuk mencari besarnya Q3 tinggal kita kalikan dengan besarnya kapasitansi dari C3-nya. Berarti C3 dikalikan dengan beda potensialnya 2 mikrofarad dikalikan dengan yang telah kita dapatkan tadi sebesar 41,9 volt. Jadi nilai dari besarnya muatan yang ada di Q3 itu 83,7 mikrocoulomb, teman-teman. Jadi seperti itu dalam mencari susunan kapasitor yang dirangkai secara kombinasi. Kita harus langkah pertamanya itu mengetahui berapa C totalnya. Selanjutnya mengetahui berapa muatan totalnya, dan yang ketiga adalah yang ditanyakan itu apa, teman-teman. Jika kita menjumpai ada sebuah kapasitor yang merupakan susunan yang paralel, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa muatan yang tersimpan di sini itu atau muatan dari masing-masing kapasitornya itu sebesar berapa terlebih dahulu. Jadi seperti itu langkahnya. Nah, soal yang terakhir, teman-teman, ada sebuah kapasitor disusun secara paralel seperti ini. Ini susunan sebuah kapasitor paralel yang diisipi dengan bahan dielektrik, teman-teman. Nah, diketahui bahwa luasnya itu A adalah sebesar 5,56 cm persegi, dan jaraknya itu dari jarak antara sini sampai sini itu sebesar 5,56 mm. Nah, bahan K dengan material bahan dielektrik K1 adalah 7. Jadi di sini 7, yang K2 adalah 12, teman-teman. Dengan jarak D, masing-masing kapasitornya itu sebesar 5,56 mm. Nah, kita tahu bahwa persamaan ketika kapasitor disusun secara paralel, kita jumlahkan secara aljabar, teman-teman. Jadi nanti C totalnya atau kapasitansi totalnya adalah besarnya kapasitansi dari C1 ditambah dengan C yang kedua. Nah, setelah itu kita tahu bahwa rumus dari mencari besar kapasitansi itu adalah epsilon 0 dikalikan A dibagi D. Namun yang menjadi catatan di sini, ketika dia memiliki suatu bahan dielektrik, berarti dikalikan dengan nilai K-nya, teman-teman.
Nah, ingat bahwa di sini keterangannya adalah besarnya luas areanya adalah A per 2. Berarti kita masukkan A per 2 dikalikan K1 dibagikan dengan D jaraknya. Nah, ini ditambah seperti biasa. Nah, setelah itu kita keluarkan A per D-nya berarti menjadi persamaan seperti ini, teman-teman. Epsilon 0 dikalikan A per D dikalikan K1 ditambah K2 dibagi dengan 2. Nah, kita masukkan nilainya bahwa epsilon 0 besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikalikan dengan luas areanya itu 5,56 kali 10 pangkat min 4 setelah kita jadikan meter persegi. Dibagi dengan jarak antar kapasitornya adalah 5,56 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan K1 adalah besarnya 7 ditambah dengan 12 dibagi 2. Jadi nilainya seperti biasa, ini setelah dibagi 2 besarnya 9,5, maka didapatkan nilai C-nya atau C totalnya sebesar 8,41 kali 10 pangkat min 12 farad atau 8,41 picofarad, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Untuk kemanfaatan video ini silahkan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe agar tim Basuka bisa upload hampir setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.